Dia sudah bertarung dengan musuh berhadap-hadapan pedang, Mikdad nggak pernah kalah ya kawan. Nah, jadi memang ini fighter, ini seorang petempur di medan tempur. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, man yuridu an yuqatil falyuqatil. Jadi barang siapa di antara kalian yang ingin perang, maka peranglah dengan cara yang dicontohkan oleh Mikdad. Artinya cara perang Mikdad tadi dipuji oleh Nabi, diapresiasi oleh Nabi, bahkan para sahabat diminta untuk mencontohnya. Alhamdulillah. Ini sedikit saja kita cerita. Nah, turunan beliau inilah yang menyusun daripada Hadrah Basauda. Nah, Mikdad ini yang kedua terkenal sangat muhibbin lil ahlil bait. Jangan lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhil munasabati sa'idah wa bi hadhil jilsati tayyibatil mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita baru saja membaca Hadrah Basaudan di majelis yang kita cintai ini, dipimpin langsung oleh guru kita Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini hadir banyak orang-orang tua kita. Ada Habib Ismail Al-Habsyi, ada Habib Taha Al-Attas, dan juga di sini ada guru-guru kita, ada Kiai Haji Abdul Razak maupun yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kita kepada mereka. Mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diangkat semua penyakit, diangkat semua kesulitan, dimudahkan segala urusan, dan bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit informasi saja bahwa dulu ayahanda, yaitu almarhum wal maghfurullah Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas adalah kakak kelas saya, senior saya. Jadi beliau dulu sempat kuliah, mengambil yaitu S1 di King Saud University di Jami'atul Malik Saud di kota Riyadh, Saudi Arabia. Begitu saya datang, beliau pas baru lulus. Jadi kita bergilir. Beliau pulang, saya masuk. Jadi beliau senior saya, beliau termasuk kakak kelas saya, sekaligus juga guru saya, orang tua kita semua. Nah, sekarang beliau sudah kembali kepada Allah. Kita doakan, Allahumma ighfir lahu maghfiratan jami'ah warhamhu rahmatan wasi'ah waj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pembacaan Hadrah Basaudan ini adalah salah satu majelis yang banyak dilaksanakan oleh para habaib dan masyaikh di berbagai negeri, bukan hanya di Indonesia. Dari di Hadramutnya, di Malaysianya, di Brunei, sampai di negeri kita.
Jadi hadrah ini berisi zikir, doa, munajat. Jadi berbagai macam. Munajat itu artinya curhat. Jadi kalau bahasa Indonesianya curhat, bahasa Arabnya munajat. Maksudnya kita curhat kepada Allah. Kita lapor kepada Allah, rendahnya kita, banyaknya kita dosa, lumpur maksiat yang ada di diri kita, kita laporin semua. Segala kelemahan kita dan kita sampaikan segala harapan kita. Itu namanya munajat. Jadi munajat ini salah satu jenis doa. Biasanya kalau disebut munajat, isinya tuh banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita curhat, kita keluarin udah isi hati kita kepada Allah. Kita ngaku udah kepada Allah segala dosa kita, segala kekotoran kita, segala kesalahan kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah mengampuni kita, Allah memaafkan kita, Allah mensucikan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit kita perlu kenal siapa pengarang daripada Hadrah Basaudan ini atau penyusunnya. Beliau adalah Syekh Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Basaudan. Beliau wafat tahun 1178 Hijriah, artinya hampir 300 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah tahun 1444. Beliau meninggal dunia 1178. Nah, para ahli tarikh menceritakan bahwa nasab beliau ini bersambung ke salah satu sahabat Nabi yang mulia dari kalangan Ansor, yaitu Sayyiduna Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Al-Miqdad Ibn Aswad itu keturunannya turun-temurun tersebar di berbagai negeri. Salah satunya ada yang hijrah ke Hadramut. Inilah yang kita kenal dengan Syekh Basaudan. Siapa itu Al-Miqdad? Al-Miqdad ini pernah satu kali Nabi duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, siapa yang bisa menerangkan cara perang terbaik? Jadi cara jihad yang bagus bagaimana? Maka berdirilah Miqdad. Aku ya Rasulullah. Kenapa Miqdad ini juga mau tahu kira-kira cocok gak Nabi dengan cara perang dia? Maka dikatakan oleh Nabi, coba sebutkan bagaimana cara perangmu ya Miqdad. Miqdad mengatakan, kalau aku perang, aku bawa panah dengan busurnya, aku bawa tombak dan aku bawa pedang. Kalau musuh masih jauh terjangkau anak panah, aku lepaskan setiap anak panahku agar kena setiap musuh yang ada di hadapanku. Dan kalau musuh sudah semakin mendekat terjangkau dengan tombak, baru aku gunakan tombakku. Dan kalau musuh sudah berhadap-hadapan, maka baru aku cabut pedangku. Nah, begitu dikatakan demikian, saudara, ini Miqdad ini terkenal. Ini terkenal seorang pemanah luar biasa. Dia kalau udah manah, nggak ada anak panahnya yang meleset, nggak ada ya kawan. Setiap perang kalau dia bawa anak panah 100, ya 100 musuh kena. Kalau dia bawa 50, yang 50 orang kena ya kawan. Jadi memang ini pemanah ulung. Dan tombaknya juga begitu. Dia kalau sudah menggunakan tombak, musuh dalam jarak yaitu tertentu nggak pernah meleset tombakannya ya kawan. Dan kalau dia sudah bertarung dengan musuh berhadap-hadapan pedang, Miqdad nggak pernah kalah ya kawan. Jadi memang ini fighter, ini seorang petempur di medan tempur. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, man yuridu an yuqatil falyuqatil. Jadi barang siapa di antara kalian yang ingin perang, maka peranglah dengan cara yang dicontohkan oleh Miqdad. Artinya cara perang Miqdad tadi dipuji oleh Nabi, diapresiasi oleh Nabi, bahkan para sahabat diminta untuk mencontohnya. Alhamdulillah. Ini sedikit saja kita cerita. Nah, turunan beliau inilah yang menyusun daripada Hadrah Basaudan. Nah, Miqdad ini yang kedua terkenal sangat muhibbin lil ahlil bait. Jadi beliau tuh selama hidupnya luar biasa setianya kepada keluarga Nabi, setia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setia kepada seluruh keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi beliau sangat terkenal sebagai pecinta keluarga Nabi, beliau sebagai pembela keluarga Nabi, pendukung keluarga Nabi sampai akhir hayatnya. Nah, jadi kita nggak kaget kalau keturunannya, ini Syekh Basaudan juga terkenal.
Ini sangat muhibbin lil ahlil bait. Makanya tadi waktu kita baca ini, kita baca dari hadroh ke hadroh, hadroh ke hadroh, disebutin tuh njitnya al-muhdar, njitnya al-idrus, njitnya al-attas. Jadi habaib-habaib yang tokoh-tokoh terkenal, yang wali, aulia, ulama, solehin, beliau sebutkan di dalam munajatnya ini, beliau sebutkan di dalam hadrohnya ini untuk bertawassul kepada mereka. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sih beliau bertawassul dengan ahlul bait? Karena memang beliau pecinta ahlul bait Nabi. Nah, jadi nggak usah kaget kalau akhirnya hadrohnya jadi masyhur. Jadi hadroh beliau ini masyhur kemana-mana, bahkan diterima oleh para ulama habaib di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah. Nah itu sedikit sekelumit supaya kita tahu apa dan siapa yang menyusun daripada hadroh Basaudan yang dibaca di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua kecipretan juga, kecipret keberanian daripada datuknya Basaudan, kecipretan cintanya datuknya Basaudan kepada keluarga Nabi, dan kecipretan juga segala keberkahannya. Amin ya rabbal